Halo, saya Ariel Noah. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya. Bye-bye. Kali Aja Seram. Wanita tanpa rahang. Kadang, kita mencari pelarian dari masalah hanya untuk menemukan sesuatu yang lebih menakutkan. Namaku Lukman, seorang mahasiswa biasa yang sedang mencoba menjauh dari konflik keluarga. Tapi siapa sangka, malam itu, di sebuah kosan temanku, aku menemukan hal yang tak pernah ingin kulihat seumur hidupku. Simak sampai habis ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Markilai, mari kita mulai. Wanita tanpa rahang. Namaku Lukman. Kejadian ini aku alami saat bermalam di kosan salah satu temanku. Saat itu, hubungan dengan orang tuaku sedang kurang baik, sehingga aku lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Bahkan, aku jarang sekali tidur di rumah karena selalu saja ada konflik yang tak kunjung selesai. Aku mahasiswa semester akhir di salah satu kampus di Bandung. Selain kuliah, aku juga cukup aktif di komunitas, sehingga relasiku cukup luas. Namun, pada suatu Sabtu, aku memutuskan untuk menginap di kosan temanku yang berada cukup jauh dari kampus. Awalnya, aku berencana mengikuti acara kumpul bersama teman-teman komunitas, tapi kondisi badanku tiba-tiba drop. Entah kenapa perutku terasa sangat sakit sejak siang hingga malam. Aku pun hanya berdiam di kosan temanku, sebut saja dia Abdul. Malam itu, Abdul bilang akan keluar bersama pacarnya, jadi aku ditinggalkan sendirian di kamar kosnya. Sekitar jam 10 malam, aku duduk lemas di atas kasur sambil menahan sakit perut yang melilit. Suasana kosan sangat sepi, mungkin karena penghuni lainnya sedang keluar untuk malam mingguan. Saat aku mulai berusaha memejamkan mata, terdengar suara siulan melengking. Suara itu seperti suara seorang perempuan yang bersiul santai di luar kamar. Aku heran, karena kosan ini kosan laki-laki. Penasaran, aku bangkit dari kasur dan membuka pintu. Namun, ketika kulihat keluar, tak ada siapa-siapa. Hanya ada pintu kamar mandi yang terbuka dengan lampu temaram menyala di dalamnya. Aku mencoba mengabaikan suara itu, berpikir mungkin berasal dari luar gang. Tapi suara siulan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Akhirnya, aku keluar untuk mengecek sumber suara. Dan di sudut dekat kamar mandi, aku melihat sesosok perempuan berambut panjang. Wajahnya samar karena area itu gelap. Ia melambaikan tangan ke arahku, seolah menyapa. Aku membalas lambaiannya dengan ragu, lalu dia berjalan menaiki tangga menuju lantai 2. Aku berpikir, mungkin lantai 2 adalah kosan perempuan. Dengan perasaan agak tenang, aku kembali ke kamar dan mencoba tidur. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Aku berpikir mungkin Abdul sudah pulang. Namun, saat ku buka pintu, ternyata seorang driver ojol berdiri sambil membawa kantong plastik. Ia mengatakan ada pesanan makanan untuk kamar ini atas nama Risna. Aku bingung, karena pacar Abdul bukan bernama Risna. Saat mencoba mencari tahu, driver itu bersikeras bahwa pesanan itu memang untuk kamar ini. Karena tak ingin memperpanjang masalah, aku pun menerima dan membayar makanan tersebut. Setelah itu, aku mencoba naik ke lantai 2 untuk mencari perempuan tadi, tapi betapa terkejutnya aku ketika lantai 2 ternyata kosong. Hanya ada jemuran dan sebuah gudang kecil. Tidak ada kamar apapun di sana. Aku kembali ke kamar dengan perasaan aneh. Saat sedang merenung, terdengar lagi ketukan di pintu. Tapi kali ini, ketika ku buka, tidak ada siapa-siapa. Belum sempat aku melangkah lebih jauh, aku mendengar suara siulan itu lagi. Kali ini berasal dari dalam kamar. Dengan perlahan, aku berbalik badan, dan, di tengah kamar, berdiri sosok perempuan berambut panjang yang sangat berantakan. Rambutnya menjuntai hingga ke lantai, wajahnya pucat, dan, yang membuatku terpaku, dia tidak memiliki rahang. Ada lubang menganga besar di antara leher dan mulutnya. Siulan itu ternyata berasal dari lubang di tenggorokannya.
Aku langsung berlari keluar kamar dengan jantung berdegup kencang. Saat melangkah keluar, pintu kamar tiba-tiba tertutup keras di belakangku. Aku berlari ke halaman depan kosan dan menunggu Abdul di sana. Ketika Abdul tiba, aku menceritakan semuanya. Abdul tampak terkejut, tapi ia mengaku sering mendengar suara siulan aneh di kosan itu. Namun, dia memilih untuk tidak mencari tahu lebih jauh. Beberapa hari kemudian, penghuni kamar di sudut dekat kamar mandi tiba-tiba pindah. Orang itu jarang terlihat, hanya sesekali datang di malam-malam tertentu. Sejak ia pergi, suasana kosan perlahan kembali normal. Namun, hingga sekarang, sosok perempuan tanpa rahang itu masih menjadi misteri bagi kami. Sampai hari ini, aku masih bertanya-tanya. Siapa sebenarnya perempuan itu? Apa yang membuat sosoknya muncul di kosan malam itu? Apakah semua itu ada hubungannya dengan penghuni kamar di sudut dekat kamar mandi? Misteri itu terus menghantui, meskipun kosan itu kini sudah kembali tenang. Satu yang pasti, malam itu mengubah pandanganku tentang apa yang mungkin tersembunyi di sekitar kita. Jangan kemana-mana, setelah ini ada 2 cerita horor lagi buat kalian. Sebentar ya Mr. Randi mau pipis dulu. Namaku Ferry. Kejadian ini aku alami saat bermalam di kosan salah satu temanku. Saat itu, hubungan dengan orang tuaku sedang kurang baik, sehingga aku lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Bahkan, aku jarang sekali tidur di rumah karena selalu saja ada konflik yang tak kunjung selesai. Aku mahasiswa semester akhir di salah satu kampus di Bandung. Selain kuliah, aku juga cukup aktif di komunitas, sehingga relasiku cukup luas. Namun, pada suatu Sabtu, aku memutuskan untuk menginap di kosan temanku yang berada cukup jauh dari kampus. Awalnya, aku berencana mengikuti acara kumpul bersama teman-teman komunitas, tapi kondisi badanku tiba-tiba drop. Entah kenapa perutku terasa sangat sakit sejak siang hingga malam. Aku pun hanya berdiam di kosan temanku, sebut saja dia Abdul. Malam itu, Abdul bilang akan keluar bersama pacarnya, jadi aku ditinggalkan sendirian di kamar kosnya. Sekitar jam 10 malam, aku duduk lemas di atas kasur sambil menahan sakit perut yang melilit. Suasana kosan sangat sepi, mungkin karena penghuni lainnya sedang keluar untuk malam mingguan. Saat aku mulai berusaha memejamkan mata, terdengar suara siulan melengking. Suara itu seperti suara seorang perempuan yang bersiul santai di luar kamar. Aku heran, karena kosan ini kosan laki-laki. Penasaran, aku bangkit dari kasur dan membuka pintu. Namun, ketika kulihat keluar, tak ada siapa-siapa. Hanya ada pintu kamar mandi yang terbuka dengan lampu temaram menyala di dalamnya. Aku mencoba mengabaikan suara itu, berpikir mungkin berasal dari luar gang. Tapi suara siulan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Akhirnya, aku keluar untuk mengecek sumber suara. Dan di sudut dekat kamar mandi, aku melihat sesosok perempuan berambut panjang. Wajahnya samar karena area itu gelap. Ia melambaikan tangan ke arahku, seolah menyapa. Aku membalas lambaiannya dengan ragu, lalu dia berjalan menaiki tangga menuju lantai 2. Aku berpikir, mungkin lantai 2 adalah kosan perempuan. Dengan perasaan agak tenang, aku kembali ke kamar dan mencoba tidur. Suara ketukan pintu terdengar. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Aku berpikir mungkin Abdul sudah pulang. Namun, saat ku buka pintu, ternyata seorang driver ojol berdiri sambil membawa kantong plastik. Ia mengatakan ada pesanan makanan untuk kamar ini atas nama Risna. Aku bingung, karena pacar Abdul bukan bernama Risna. Saat mencoba mencari tahu, driver itu bersikeras bahwa pesanan itu memang untuk kamar ini. Karena tak ingin memperpanjang masalah, aku pun menerima dan membayar makanan tersebut. Setelah itu, aku mencoba naik ke lantai 2 untuk mencari perempuan tadi, tapi betapa terkejutnya aku ketika lantai 2 ternyata kosong. Hanya ada jemuran dan sebuah gudang kecil. Tidak ada kamar apapun di sana. Aku kembali ke kamar dengan perasaan aneh. Saat sedang merenung, terdengar lagi ketukan di pintu. Tapi kali ini, ketika ku buka, tidak ada siapa-siapa. Belum sempat aku melangkah lebih jauh, aku mendengar suara siulan itu lagi, kali ini berasal dari dalam kamar. Dengan perlahan,
Aku berbalik badan, dan, di tengah kamar, berdiri sosok perempuan berambut panjang yang sangat berantakan. Rambutnya menjuntai hingga ke lantai, wajahnya pucat, dan, yang membuatku terpaku, dia tidak memiliki rahang. Ada lubang menganga besar di antara leher dan mulutnya. Siulan itu ternyata berasal dari lubang di tenggorokannya. Aku langsung berlari keluar kamar dengan jantung berdegup kencang. Melangkah keluar, pintu kamar tiba-tiba tertutup keras di belakangku. Aku berlari ke halaman depan kosan dan menunggu Abdul di sana. Ketika Abdul tiba, aku menceritakan semuanya. Abdul tampak terkejut, tapi ia mengaku sering mendengar suara siulan aneh di kosan itu. Namun, dia memilih untuk tidak mencari tahu lebih jauh. Beberapa hari kemudian, penghuni kamar di sudut dekat kamar mandi tiba-tiba pindah. Orang itu jarang terlihat, hanya sesekali datang di malam-malam tertentu. Sejak ia pergi, suasana kosan perlahan kembali normal. Namun, hingga sekarang, sosok perempuan tanpa rahang itu masih menjadi misteri bagi kami. Sampai hari ini, aku masih bertanya-tanya. Siapa sebenarnya perempuan itu? Apa yang membuat sosoknya muncul di kosan malam itu? Apakah semua itu ada hubungannya dengan penghuni kamar di sudut dekat kamar mandi? Misteri itu terus menghantui, meskipun kosan itu kini sudah kembali tenang. Satu yang pasti, malam itu mengubah pandanganku tentang apa yang mungkin tersembunyi di sekitar kita. Cerita ketiga, Pantai Larangan. Pasir putih, air laut yang jernih, dan angin sepoi-sepoi, itulah gambaran Pantai Larangan yang menarik perhatian Maya, Bima, Risa, dan Aldi. Meski terpencil, pantai itu disebut-sebut sebagai salah satu permata tersembunyi di daerah itu. Namun, ada alasan mengapa tempat itu disebut Pantai Larangan. Penduduk setempat sering bercerita tentang kejadian-kejadian aneh yang menimpa orang-orang yang terlalu lama tinggal di sana. Sebuah kisah lama tentang seorang wanita yang kehilangan nyawanya di pantai itu terus menghantui wilayah tersebut. Tapi bagi 4 orang muda ini, cerita itu hanyalah bumbu mitos yang menambah daya tarik. Mereka mengabaikan semua peringatan memasang tenda tepat di tepi pantai. Mereka tidak tahu, malam itu, laut yang tenang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan. Simak sampai habis ya, mari kita OTW. Dua pasangan muda, Maya dan Bima, serta Risa dan Aldi, memutuskan untuk berkemah di sebuah pantai terpencil yang disebut Pantai Larangan. Meski namanya menyeramkan, pantai itu terkenal dengan keindahannya. Mereka mengabaikan peringatan penduduk setempat yang menyarankan mereka untuk tidak mendirikan tenda terlalu dekat dengan air. Malam pertama, angin laut bertiup kencang, membawa aroma asin yang aneh. Maya, yang sedang duduk di dekat api unggun, melihat bayangan seseorang berjalan di tepi pantai. Bima, itu siapa? Tanyanya. Namun, Bima hanya tertawa. Mungkin nelayan yang sedang lewat. Namun, bayangan itu berjalan terlalu lama, menghilang dan muncul di tempat yang sama berulang kali. Maya mulai merasa tidak nyaman, tetapi ia memutuskan untuk tidak mengganggu suasana. Saat malam semakin larut, Risa mendengar suara seperti seseorang memanggil namanya dari arah laut. Risa, suara itu lembut, hampir seperti bisikan. Ia membangunkan Aldi, tetapi saat mereka keluar dari tenda, tidak ada apa-apa. Keesokan harinya, mereka menemukan tanda-tanda aneh di pasir. Ada pola melingkar dengan simbol-simbol asing yang mereka tidak mengerti. Siapa yang bikin ini? Tanya Bima. Tidak ada yang tahu. Malam kedua, Bima menghilang saat semua sedang tidur. Maya menemukan jejak kakinya menuju laut. Mereka panik dan berusaha mencarinya, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Bima. Saat pagi tiba, tubuh Bima ditemukan terdampar di pantai, matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan. Penduduk setempat datang untuk membantu dan mengatakan, pantai ini dikutuk. Dulu ada seorang perempuan yang mati tenggelam di sini karena ditinggal kekasihnya. Ia tidak suka ada pasangan bahagia di tempat ini. Risa dan Aldi memutuskan pergi, tetapi Maya tetap tinggal, tidak ingin meninggalkan jasad Bima. Namun, malam itu, ia juga menghilang. Pencarian besar-besaran dilakukan, tetapi Maya tidak pernah ditemukan.
Hingga kini, penduduk setempat mengatakan bahwa suara-suara dari pantai adalah arwah-arwah yang terjebak, mencari pasangan lain untuk menemani mereka dalam kesunyian abadi. Pantai itu kini semakin sepi, tak lagi dikunjungi oleh wisatawan. Penduduk desa setempat memasang papan peringatan yang berbunyi, dilarang berkemah atau berenang di pantai ini. Nyawa Anda adalah tanggung jawab Anda sendiri. Namun, pada malam-malam bulan purnama, beberapa nelayan mengaku melihat bayangan seorang wanita berjalan di sepanjang garis pantai, memanggil nama-nama dengan suara lirih. Ada yang mengatakan ia adalah roh penjaga pantai, mencari teman untuk mengisi kesepiannya. Apakah kamu berani mencoba peruntungan dan menginap di pantai larangan? Tapi ingat, jika mendengar suara memanggil namamu, jangan pernah menoleh. Namaku Ferry. Kejadian ini aku alami saat bermalam di kosan salah satu temanku. Saat itu, hubungan dengan orang tuaku sedang kurang baik, sehingga aku lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Bahkan, aku jarang sekali tidur di rumah karena selalu saja ada konflik yang tak kunjung selesai. Aku mahasiswa semester akhir di salah satu kampus di Bandung. Selain kuliah, aku juga cukup aktif di komunitas, sehingga relasiku cukup luas. Namun, pada suatu Sabtu, aku memutuskan untuk menginap di kosan temanku yang berada cukup jauh dari kampus. Awalnya, aku berencana mengikuti acara kumpul bersama teman-teman komunitas, tapi kondisi badanku tiba-tiba drop. Entah kenapa perutku terasa sangat sakit sejak siang hingga malam. Aku pun hanya berdiam di kosan temanku, sebut saja dia Abdul. Malam itu, Abdul bilang akan keluar bersama pacarnya, jadi aku ditinggalkan sendirian di kamar kosnya. Sekitar jam 10 malam, aku duduk lemas di atas kasur sambil menahan sakit perut yang melilit. Suasana kosan sangat sepi, mungkin karena penghuni lainnya sedang keluar untuk malam mingguan. Saat aku mulai berusaha memejamkan mata, terdengar suara siulan melengking. Suara itu seperti suara seorang perempuan yang bersiul santai di luar kamar. Aku heran, karena kosan ini kosan laki-laki. Penasaran, aku bangkit dari kasur dan membuka pintu. Namun, ketika kulihat keluar, tak ada siapa-siapa. Hanya ada pintu kamar mandi yang terbuka dengan lampu temaram menyala di dalamnya. Aku mencoba mengabaikan suara itu, berpikir mungkin berasal dari luar gang. Tapi suara siulan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Akhirnya, aku keluar untuk mengecek sumber suara. Dan di sudut dekat kamar mandi, aku melihat sesosok perempuan berambut panjang. Wajahnya samar karena area itu gelap. Ia melambaikan tangan ke arahku, seolah menyapa. Aku membalas lambaiannya dengan ragu, lalu dia berjalan menaiki tangga menuju lantai 2. Aku berpikir, mungkin lantai 2 adalah kosan perempuan. Dengan perasaan agak tenang, aku kembali ke kamar dan mencoba tidur. Suara ketukan pintu terdengar. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Aku berpikir mungkin Abdul sudah pulang. Namun, saat ku buka pintu, ternyata seorang driver ojol berdiri sambil membawa kantong plastik. Ia mengatakan ada pesanan makanan untuk kamar ini atas nama Risna. Aku bingung, karena pacar Abdul bukan bernama Risna. Saat mencoba mencari tahu, driver itu bersikeras bahwa pesanan itu memang untuk kamar ini. Karena tak ingin memperpanjang masalah, aku pun menerima dan membayar makanan tersebut. Setelah itu, aku mencoba naik ke lantai 2 untuk mencari perempuan tadi, tapi betapa terkejutnya aku ketika lantai 2 ternyata kosong. Hanya ada jemuran dan sebuah gudang kecil. Tidak ada kamar apapun di sana. Aku kembali ke kamar dengan perasaan aneh. Saat sedang merenung, terdengar lagi ketukan di pintu. Tapi kali ini, ketika ku buka, tidak ada siapa-siapa. Belum sempat aku melangkah lebih jauh, aku mendengar suara siulan itu lagi, kali ini berasal dari dalam kamar. Dengan perlahan, aku berbalik badan, dan, di tengah kamar, berdiri sosok perempuan berambut panjang yang sangat berantakan. Rambutnya menjuntai hingga ke lantai, wajahnya pucat, dan, yang membuatku terpaku, dia tidak memiliki rahang. Ada lubang menganga besar di antara leher dan mulutnya. Siulan itu ternyata berasal dari lubang di tenggorokannya. Aku langsung berlari keluar kamar dengan jantung berdegup kencang.
Melangkah keluar, pintu kamar tiba-tiba tertutup keras di belakangku. Aku berlari ke halaman depan kosan dan menunggu Abdul di sana. Ketika Abdul tiba, aku menceritakan semuanya. Abdul tampak terkejut, tapi ia mengaku sering mendengar suara siulan aneh di kosan itu. Namun, dia memilih untuk tidak mencari tahu lebih jauh. Beberapa hari kemudian, penghuni kamar di sudut dekat kamar mandi tiba-tiba pindah. Orang itu jarang terlihat, hanya sesekali datang di malam-malam tertentu. Sejak ia pergi, suasana kosan perlahan kembali normal. Namun, hingga sekarang, sosok perempuan tanpa rahang itu masih menjadi misteri bagi kami. Sampai hari ini, aku masih bertanya-tanya. Siapa sebenarnya perempuan itu? Apa yang membuat sosoknya muncul di kosan malam itu? Apakah semua itu ada hubungannya dengan penghuni kamar di sudut dekat kamar mandi? Misteri itu terus menghantui, meskipun kosan itu kini sudah kembali tenang. Satu yang pasti, malam itu mengubah pandanganku tentang apa yang mungkin tersembunyi di sekitar kita.